di podcast Belajar Suara 271 bersama aku, Audi Aulia Insani Srejat, yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan dengan dua narasumberku. Halo Kalvi dan Kanaisa. Hai, halo semuanya. Hai, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kalau Audi sendiri bagaimana kabarnya? Oke, aku sangat baik hari ini dan sangat bersemangat untuk memulai podcast. Sama dong berarti ya. Oke, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku mau ngenalin ke teman-teman semua bahwasannya OSIS 271 punya program kerja baru, yakni Podcast Belajar Suara, di mana nantinya teman-teman siswa SMA Negeri 1 Pacitan yang memiliki bakat, pengalaman menarik, atau mau sharing-sharing aja terkait cerita-cerita menarik di SMA, boleh banget untuk datang ke Podcast Belajar Suara, kita ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu. Keren. Nah, iya dong. Hari ini Kalvi dan Kanaisa kita akan mengangkat tema dengan judul mengulik histori di balik gedung 271. Pastinya dengan dua narasumber hebat kita yang punya banyak banget pengalaman di SMA Negeri 1 Pacitan. Tak kenal maka tak sayang, biar makin sayang harus kenalan dulu. Kita mulai dari Kanaisa. Hai Kanaisa. Halo Di. Kanaisa ini merupakan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pacitan yang tentunya dengan berbagai pengalaman organisasi dan prestasinya, mulai dari Ketua PIK-R Kecamatan Pacitan, kemudian ada anggota Insan Genre Kabupaten Pacitan, dan pengurus OSIS 271, betul? Betul sekali. Juga berbagai prestasinya mulai dari juara 1 Lomba Komunikasi, Informasi, dan Edukasi, kemudian ada Duta Genre Desa Provinsi Jawa Timur, juara 2 Duta Genre Kabupaten Pacitan, dan masih banyak lagi. Biar makin sayang juga dengan narasumber yang kedua kita ada Kak Lutfi. Hai Kak Lutfi. Halo Audi. Hai, Kak Lutfi ini dengan nama panjangnya Lutfi Azhara Riyadi, merupakan juga siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pacitan yang saat ini juga bagian dari salah satu perkumpulan yang ada di SMA Negeri 1 Pacitan, atau kalau bisa dibilang pengurusnya ya, yang nanti kita akan kenalan apa sih namanya perkumpulan itu. Kalau Lutfi ini punya banyak banget pengalaman organisasi, mulai dari Bendahara Umum OSIS 271, kemudian ada Pradana Putri 1, Ekstrakurikuler Pramuka, Duta Genre SMA Negeri 1 Pacitan, dan lain sebagainya. Dan hobi menariknya ada mulai dari traveling, mendengarkan musik, menulis, dan memasak kue. Siapa tahu pulang dari sini kita mau dimasakin kue gitu ya. Boleh kasih mampir aja ke rumah. Oke, siap. Tadi kan kenalannya sama aku ya, kenalannya aku yang kenalin. Sekarang aku mau Kanaisa dan Kak Lutfi kenalin diri sendiri dong. Gimana sih? Siapa sih Kanaisa ini? Siapa sih Kak Lutfi ini? Boleh, silakan dari Kak Lutfi dulu mungkin. Oke, boleh. Jadi sebelumnya halo Sobat Suara. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Lutfi Azhara Riyadi. Benar, aku siswa kelas 12 dari SMA Negeri 1 Pacitan. Aku lahir di Pacitan 29 Maret 2006. Sekarang baru aja sih aku menginjak umur 18 tahun. Oke, baru aja umurnya 18. Terus umuran sama kita gitu ya? Kita seumuran kan. Dan aku itu juga termasuk yang doain ya, aku pejuang SNBT tahun ini ya. Kita doakan semoga semuanya lancar. Amin. Oke, boleh dari Kanaisa? Oke, seperti yang sudah dikenalkan oleh Audi, panggil aja nama aku Naisa. Aku tinggal di Banjarsari ya teman-teman, cukup bisa gitu ya. Desa. Boleh kalau mau main ke besarnya boleh gitu ya. Aku kelas 12 juga, beda sama Lutfi. Aku OTW 19 tahun ini. Sama seperti Lutfi, kesibukan aku akhir-akhir ini hanyalah sebagai pejuang UTBK. Mohon doanya semoga aku dan Lutfi bisa lolos di UTBK tahun ini. Amin. Doa terbaik. Thank you. Oke. Ngomong-ngomong soal sebagai siswa SMA Negeri 1 Pacitan yang pastinya bentar lagi juga udah mau jadi alumni, pasti banyak banget hal-hal yang menarik dan pasti banyak banget pengalaman yang didapat. Mulai dari mungkin kisah lucunya atau sampai kisah horornya yang nanti kita akan kuak selama beberapa menit ke depan. Oke, kalau aku boleh tahu, Kak Lutfi dan Kanaisa ini kan sama-sama jadi siswa kelas 12 yang juga mengalami pembelajaran daring, betul ya? Betul. Kalau aku boleh tahu, gimana sih rasanya jadi anak SMA 1 yang pembelajarannya secara daring tuh kayak gimana sih rasanya? Dan perbedaannya apa ketika belajar secara langsung dan daring tuh seperti apa? Dari Kak Lutfi dulu. Oke, boleh banget ya. Dan gini, akan kita itu masuk SMA tuh 2021 ya. Itu waktu
baru-baru banget COVID lagi naik turun kayak gitu. Dan di situ aku menjalankan kegiatan belajar itu dari rumah kan, Zoom. Jadi aku orangnya agak males kalau ikut Zoom. Sama sih. Tahu gak sih, pagi bangun laptop buka, terus nanti masih apa ya, belum mandi dan sebagainya gitu. Tapi tetap harus semangat dong belajarnya kan. Jadi, semua juga kayak ekstrakurikuler juga dilakuin Zoom gitu, tetap dari rumah, jadi aku bisa keluar rumah. Jadi selama daring ekstrakurikuler ini tetap berjalan tapi daring gitu ya? Tetap, materinya tetap ada. Jadi para pengurus ekstranya waktu itu aku acurin jempol banget, soalnya mereka walaupun pandemi ya, itu dia tetap semangat buat ngajarin kita adik-adiknya buat selalu tahu untuk memberikan informasi materi tentang ekstra yang kita ikuti. Nah terus kita beranjak ke kelas 11 itu kita udah full masuk, dan itu di situ aku ngerasa kayak hidup kembali. Beda banget ya? Beda banget. Terus itu kan makanya aku mau menyibukkan diri di situ. Jadi aku ikut banyak organisasi dari kelas 10 sampai kelas 11 tuh aku lanjut terus. Sangat berbeda yang dialami Kak Lutfi ketika belajar daring dan ketika belajar secara langsung di sekolah. Kita dengerin dulu dari Kak Naisa, gimana sih rasanya daring dan belajarnya langsung dari sekolah, gimana sih? Mungkin kurang lebihnya sama seperti Lutfi ya. Buat aku seorang Naisa yang baru lulus SMP terus naik ke SMA, kaget dengan begitu banyaknya pelajaran SMA yang lebih kompleks pastinya daripada yang ada di SMP, dan tapi harus dikenalkan dan dipelajari untuk pertama kalinya lewat daring, lewat online. Bayangin aja belajar rumus-rumus kimia itu lewat online, lewat Zoom. Mau tanya pun juga gimana ya, meskipun udah dijelasin tetap bingung gitu loh. Terus kita juga ketemu sama teman-teman baru di SMA yang mana kita cuma bisa kenalan lewat WA aja atau lewat media sosial lainnya, yang pastinya itu juga sedikit menghambat aku nih untuk bisa mengenal karakter dari teman-teman kelas aku. Nah untuk ketika kelas 11 benar yang dikatakan Lutfi, kita udah mulai full, itu menurut aku agak mendapatkan sedikit keterlambatan untuk bisa mengenal mereka, yang seharusnya di kelas 11 aku udah harus enjoy dengan pertemananku dengan teman-teman, tapi aku harus mulai untuk bisa mengenali lagi karakter mereka karena terhambat di kelas 10. Jadi kayak kelas 11 tuh kayak seperti baru masuk pertama sekolah gitu, seakan-akan kelas 10 gitu. Jadi rasanya siswa baru gitu ya. Karena kita harus ngulang lagi dengan cara kita berinteraksi langsung kayak gitu sih. Aku tertarik dengan satu kata karakter. Pasti di SMA ini ketemu banyak karakter kan, mulai dari yang pendiam sampai yang bahkan kalau dibilangnya anak zaman sekarang tuh suka tantrum gitu ya. Sekarang aku mau tanya nih, gimana sih cara Kak Naisa dan Kak Lutfi ini kan peralihan dari daring ke langsung ya, mengenali berbagai macam karakter orang di sekolah, itu gimana sih caranya? Dari Kak Naisa dulu deh. Kalau dari aku pribadi, aku harus sadar diri dulu sih dari awal. Kalau semisal aku memutuskan sekolah di SMA ini, SMA yang terbaik di Pacitan, aku harus siap untuk bisa bertemu dengan banyak orang, banyak latar belakang, banyak asalnya nggak cuma di satu tempat di daerah kota aja, tapi juga berasal dari daerah-daerah lain juga, yang pastinya kita akan bersatu dan berkumpul di satu atap, yaitu di atap SMA Negeri 1 Pacitan. Di situ aku harus sadar diri bahwa aku nggak bisa memaksakan orang lain untuk selalu bisa sesuai dengan apa yang aku mau. Di situ aku harus belajar bahwa aku harus menerima apapun yang teman-teman lakuin atau karakter teman-teman. Dari situ insya Allah kita akan lebih terbuka lagi, lebih welcome, lebih enjoy, dan lebih mengerti aja sih setiap karakter teman-teman. Dan ternyata nggak sesulit itu sih untuk ketemu dan juga untuk ngobrol-ngobrol sama mereka. Kalau kita udah enjoy, udah terbuka sama mereka, kita ternyata bisa masuk juga di banyak karakter kayak gitu sih. Jadi kuncinya mengenal diri sendiri dulu, baru orang lain. Kalau itu gimana? Kalau dari aku ya, aku dari dasarnya tuh emang suka banget bersosialisasi, bergaul. Extrovert banget. Iya, kayak gitu lah. Dan di situ waktu masuk SMA 1, kan minoritas ya, sekolah yang minoritas.
Jadi yang di SMA 1 itu cuma dikit. Terus aku banyak banget ketemu orang-orang baru. Tapi menurut aku di situ cara aku berteman dengan mereka tuh lumayan unik. Gimana tuh uniknya? Kayak gini, orang-orangnya tuh sangat menerima aku gitu. Aku kaget. Soalnya walaupun kita gak kenal, mereka kayak udah dijalanin duluan. Welcome gitu ya. Aku jadi kayak nyasar, aku dirangkul gitu ya. Terus aku ya udah, aku akhirnya bisa membaur sama mereka. Terus ternyata mereka itu asik-asik orangnya di sini, bisa menerima kayak yang pendiam aku temenin, yang tantrum itu juga semuanya jadi temen sama aku. Karena memang udah ekstrovert, ditambah lagi dengan lingkungannya yang bisa menerima perbedaan ya khususnya. Jadi enak gitu ya di sekolah, jadi nyaman. Jadi sekolah tuh benar-benar jadi rumah kedua. Iya, benar banget. Ini kita rumah kedua banget ya di sekolah. Jarang banget pulang. Jarang banget pulang, berarti dispennya hampir tiap hari. Bener nggak? Betul banget. Dilihat dari CV-nya, Kak Raisa dan Kak Lutfi ini juga ikut organisasi OSIS. Tadi kita juga udah tanya kalau dispennya juga banyak. Nah, ini nih yang mau aku tanyain. Dengan dispen yang banyak, itu tuh gimana sih kalau antara Kak Lutfi dan Kak Raisa itu membagi waktu antara sekolah, kemudian ada organisasi juga yang begitu banyak, dan juga tetap berprestasi tuh kayak gimana sih time management waktunya? Kalau aku boleh tahu dari Kak Lutfi dulu deh. Kalau dari aku ya, aku itu di rumah jujur aja kerjaanku belajar. Aku di rumah sajib banget tadi ya. Soalnya aku tuh punya kakak, aku anak dua kan. Aku itu pinternya gitu. Jadi kalau misal enggak aku pinter juga kan, ya malu dong. Tapi pastinya adalah harus pinter kayak kakak. Iya itu, kayak dia tuh role model aku. Siap. Terus waktu aku di swasta, aku tuh ngerasain kok aku harus keluar dari zona nyaman aku. Kalau semisal aku itu cuma belajar doang di rumah, kayak nggak bisa punya teman banyak gitu kan. Aku, tapi ternyata aku bisa membagi waktu itu dengan kayak aku misal pagi aku sekolah, itu nanti aku sore ekstra, malam aku bisa belajar, bisa main, kayak keren ganti-ganti bisa gitu kan. Namanya itu penting banget. Yang penting suplemen makan itu kayak jangan sampai aja lah. Harus jangan makannya. Bagian dari remaja jompo. Soalnya kalau udah sibuk banget, kalian pasti kadang lupa makan. Iya, udah nggak enak gitu ya makan. Makanya kalau bisa kalian tuh punya rencana buat hari ini kalian ngapain, besok kalian ngapain, biar nggak keteteran. Gitu sih. Itu kan dari Kak Lutfi, pasti dari Kak Raisa beda dong, kan beda orang. Gimana sih time management Kak Raisa? Kalau dari aku kembali lagi ya, sadar diri sih, kapasitas aku tuh seperti apa gitu. Jangan karena kita terlena dengan hal-hal di luar sana yang baik, kita ikutin semuanya gitu. Kita harus lihat proporsi kita kuat nggak sih kalau ikut banyak kegiatan gitu ya. Jadi lebih dikenali dulu aja diri sendirinya kayak gimana. Terus kalau emang udah kenal, misalnya kayak aku bisanya ikut 3 atau 4, itu menurut aku udah luar biasa banget, udah banyak banget. Aku cuma ikut beberapa aja gitu yang menurut aku paling penting dari yang penting. Nah, habis itu aku buat to-do list karena aku ini termasuk orangnya agak pemalas. Kalau enggak dikasih sebuah kecaman itu aku nggak bisa gerak. Nah, kecaman itu aku buat sendiri dengan membuat to-do list setiap pagi, yang mana aku harus ngapain aja hari ini, itu aku list setiap hari supaya nggak ada yang ketinggalan atau nggak ada keteteran. Pun kalau misalnya rasa malas itu menyerang diriku, aku langsung membuka to-do list tadi dan aku harus menyelesaikan ini. Itu yang membuat aku bangkit lagi untuk bergerak kayak gitu sih, Audi. Kemudian nggak sih, ini mungkin dari diri aja sih. Terus lebih melihat ke skala prioritas, karena nggak bisa dipungkiri ya, Audi, kita di sini adalah sebagai pelajar, yang mana tugas utama kita adalah belajar. Namun benar apa yang dikatakan Lutfi tadi, temanku Lutfi tadi, bahwa kita juga butuh hal lain untuk bisa mensupport diri kita untuk menjadi lebih baik. Salah satunya adalah bersosialisasi dengan lewat organisasi. Oleh karena itu, aku selalu ngebuat skala prioritas, mana yang harus aku prioritasin dulu. Kalau misalnya ulangan, ya aku harus terjun belajar untuk ulangan. Kalau ada proker, ya otomatis yang lebih aku titik beratkan
adalah rapat untuk mensukseskan proker, namun tidak mengesampingkan belajar terlalu berlebihan. Kurang lebih seperti itu sih, Audi. Betul banget Sobat Juara. Jadi kalau Lutfi ini orangnya lebih teratur, dia udah punya kebiasaan, jadi kayak harus sesuai jadwal gitu ya. Kalau Kanaisa ini lebih ke mementingkan dari skala prioritas mana yang harus diprioritaskan. Nah Sobat Juara juga harus memahami dirinya itu tipe orang yang lebih teratur atau harus mentingin skala prioritas dulu kayak gitu ya. Iya. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak tentang skala prioritas. Aku mau tanya nih, pengalaman apa sih kayak lucu atau suka dukanya banyak dispen tuh kayak gimana sih? Dari Kanaisa dulu deh, aku pengen ngulik nih dari Kanaisa. Apa ya, kalau untuk lucu sih menurut aku di setiap momen itu pasti ada lucunya gitu ya. Apalagi untuk di dispen, di organisasi ataupun ekstra gitu ya. Kalau kita membuat kegiatan pasti kita pusing dan juga banyak tekanan gitu. Tapi kita disatukan sama teman-teman yang random kadang juga tantrum. Justru ketantruman itu yang menurut aku nggak aku dapetin ketika aku di kelas gitu. Jadi ketemu sama teman-teman yang random yang tantrum itu menurutku lucu banget sih ketika kita pusing, tapi kita harus dihadapkan dengan teman-teman yang tantrumnya tuh tantrum yang lucu gitu. Jadi bingung ini mau pusing atau mau jadi capeknya ini jadi betul banget. Iya. Kalau sih sendiri suka dukanya tuh kayak gimana sih di dispen? Banyak dispen itu sebenarnya kayak gimana ya, sibuk ya gitu. Kita sibuk banget. Kejar ini, kejar deadline ini, kejar apa. Tapi itu kita nggak boleh kayak melulu di situ terus. Kalau stres nanti bisa gila kita lah. Betul, setuju. Itu ada tuh, kan kita di OSIS tuh agak teman-teman kita agak gila ya kan. Gilanya kayak apa ya ini ya? Tantrumnya tuh banget kan. Nah, jadi kadang itu bisa kalau sore itu kita ada pancing. Oke, langsung di mana? Enggak ya. Jadi kayak selama gitu ya. Oke. Kalau misal kita lagi kosong gak rapat, kita tuh main, kadang main-main gitu. Main bareng gitu ya. Iya, gimana, biar gak terlalu stres ngurusin proposal yang dapat. Biasa deh. Oke. Jadi selain berorganisasi, Kanaisa dan Kak Lutfi ini juga pastinya teman-teman di belakang Kanaisa dan Kak Lutfi yang di pengurus OSIS-nya sangat kompak karena udah main bareng. Harus bersama ya. Betul. Oke, Kanaisa dan Kak Lutfi, kalau aku boleh tanya, Kanaisa dan Kak Lutfi ini menurutku ya sangat hebat karena dengan berbagai organisasi. Iya, sangat hebat karena dengan berbagai pengalaman organisasinya masih bisa berprestasi juga dan juga masuk ke dalam 10 besar, betul kan? Iya. Pastinya ada support dari pihak sekolah, betul? Aku boleh tahu dong kayak selama ini yang support yang didapat Kak Lutfi dan Kanaisa selama bersekolah di sini sampai bisa di titik Kak Lutfi dan Kanaisa yang sekarang tuh seperti apa sih dari Kak Lutfi dulu dan kalian? Oke, kalau support itu yang paling penting tuh dari bapak ibu gurunya tuh menurut aku support banget sama semua yang kita lakuin. Oke. Kalau aku ya di kelas itu kan jarang banget masuk kelas. Aku bisa ngitung lah kelas 11 itu aku masuk kelas berapa kali, bisa dihitung lah pokoknya. Wow. Itu mereka itu masih memberikan aku keringanan gitu loh. Aku masih bisa mempertahankan peringkat aku di kelas walaupun di situ aku jarang masuk kelas. Dan betul banget. Apalagi kalau misal masalah pribadi. Guru-guru konselingnya itu jujur banget perlu diapresiasi karena beliau-beliau itu sangat mendukung mental aku buat tetap bertahan kayak gitu. Walaupun kan banyak banget kan cobaan. Kalau kalian merasa di remaja itu punya banyak banget masalah, entah itu masalah apa, entah itu cinta atau masalah apa, itu kan selalu larinya itu kan konseling BK. Betul. Nah, mereka itu selalu menerima kita, gak kayak memarahi langsung gini-gini menjudge atau gimana itu enggak, tapi mereka itu selalu mengalami kita, kayak merangkul kita dan memberikan banyak nasihat itu yang membuat aku jadi bangkit kembali kayak gitu. Supportnya penting banget sih. Jadi selain dari support secara kegiatan, tapi juga support secara mentalnya muridnya ya. Kalau dari semua guru sih. Oke, semua guru termasuk
ke guru konselingnya juga, nggak cuma guru pelajaran aja. Kalau Naisa gimana? Oke, kalau aku kebetulan juga mengalami sendiri Audi, karena kan ketika proses aku mendapatkan gelar duta genre itu juga aku dapatin ketika aku baru naik kelas 11 gitu. Terus otomatis ya ketika aku memperjuangkan gelar ini pun tidak lupa ada dukungan dari kepala sekolah dan juga guru-guru yang ternyata bapak kepala sekolah kita mengizinkan aku untuk bisa bergabung dengan teman-teman di sana untuk kita adu kemampuan gitu ya, dan malah disupport penuh, bahkan dari bapak ibu guru juga banyak membantu aku mempersiapkan segala kerumitannya seperti administrasi, kemudian buat video, kemudian paper, semuanya tidak lepas dari bantuan bapak ibu guru, dan mereka itu sangat welcome banget kepada aku. Bahkan ketika aku diem aja pun aku ditanya progresnya di mana, kesulitannya apa, seperti itu. Terus sama seperti Lutfi, ketika aku menjadi aktivis gitu ya di SMA, guru-guru, terutama guru-guru pengajar aku itu sangat-sangat mengerti keadaanku, bahkan ada di antara mereka, bahkan semuanya gitu ya, hampir semuanya itu memberikan catatan kepadaku khusus untuk aku, karena memang aku ini sering meninggalkan pelajaran ke belum sih, tapi semoga catatannya catatan baik ya. Betul, masih dong. Itu kan kayak Naisa matematikanya. Bahkan nih Audi, betul. Bahkan aku juga punya beberapa guru pengajar itu yang sampai saking baiknya nih sering sharing kehidupan tentang aku, sehingga aku bisa lebih belajar lagi untuk menerima segala apa yang ada di hidupku gitu ya, karena mereka telah mendewasakan aku dengan cara kalimat-kalimat motivasinya yang menurut aku itu nggak bisa aku dapetin di orang lain, seperti itu. Tuh sering banget kayak sharing dua orang gitu loh, hamil semua. Jadi selalu ngasih afirmasi positif ya. Betul banget, betul banget. Ngomong-ngomong tadi udah kita ke guru-gurunya, kita tadi juga udah tanya-tanya gimana sih suka dukanya di SPED. Kalau sekarang aku mau tanya nih, menurut Kak Lutfi dan Kak Naisa, seberpengaruh apa sih ekstrakurikuler di SMA 1 ini, dan apa sih manfaat dari ekstrakurikuler ini yang udah didapat selama 3 tahun di SMA menurut Kak Lutfi dan Kak Naisa? Dari Kak Naisa dulu pastinya. Oke. Kalau dari aku, menurut aku SMA 1 ini merupakan salah satu SMA yang sangat-sangat mewadahi minat bakat kita para siswanya, dibuktikan dengan memiliki kurang lebih 16 ekstra ya Lutfi ya, 16 ekstrakurikuler yang siap mewadahi minat bakat siswanya. Jadi aku sendiri sebagai siswa ini nggak merasa pusing atau merasa bingung mau ikut apa, karena aku langsung bisa tahu, oh kalau aku ingin ke rohaniku lebih oke, aku masuk rohis. Kalau aku pengen kesehatanku lebih baik atau pintar tentang ilmu-ilmu kesehatan, aku bisa ikut PMR. Jadi kayak bener-bener jelas banget gitu loh. Mereka sudah punya 16 tempat gitu ya yang bisa kita masuki dengan sangat mudah, sehingga menurut aku sangat-sangat mendukung berkembangnya kita, tidak hanya dari segi akademik tapi dari non akademik dan juga dari sosial juga sangat didukung di SMA 1 ini lewat ekstrakurikulernya yang banyak banget. Oke, dari Lutfi sendiri? Kalau aku ya, aku itu ikut lumayan banyak ekstra ya. Itu aku, menurut aku di dalamnya asik, pembawaannya itu bikin aku kayak apa ya, bukan cuma di pelajaran aja aku bisa, tapi di luar itu aku semakin mencoba gimana sih caranya berorganisasi dengan baik. Kekeluargaannya di ekstra-ekstra itu aku akui jempol semua sih. Kayak aku ikut di Swapala. Itu kan mereka di alam kan. Kamu nggak Swapala apa? Tahu, aku tahu. Swapala itu klub pecinta alamnya SMA 1. Terus itu aku kadang itu main ke Sangin, ke pantai mungkin, terus naik gunung atau apa, itu kayak jadi, itu aku lebih jadi kayak diri aku sendiri di situ. Suka. Betul banget Sobat Juara. Jadi selain kalian didukung di bidang akademik, juga didukung dari non akademik pastinya, yang akan bisa membuat kalian semua dan siswa-siswa SMA Negeri 1 Pacitan itu berkembang dan lebih mengenal tentang potensi dirinya sendiri. Oke. Selain itu, SMA Negeri 1 Pacitan juga ada namanya kayak istilahnya apa ya? Ini tuh bisa diikutin semuanya. Betul kan? Kayaknya udah tahu nih. Salah satunya.
Betul, SMA Negeri 1 Pacitan tuh punya yang namanya Jam Street, betul ya? Benar banget. Boleh dijelasin kalau Lutfi Jam Street itu apa? Karena kalau Lutfi ini juga salah satu bagian dari anggota Jam Street, juga pengurusnya kayaknya. Kalau Jam Street itu sendiri ya, itu sebenarnya official supporter dari SMA Negeri 1 Pacitan. Oke. Jadi setiap ada event kayak futsal, basket atau apa itu, Jam Street itu yang maju paling depan buat menyemangati teman-teman kita itu. Dan itu biasa semua boleh ikut gitu ya? Semuanya. Yang penting kamu anak SMA 1, kamu ikut. Oke, seru ya Seru pastinya. banget. Kita punya banyak chat-chat kayak gitu. Terus kebersamaannya lumayan sih. Asik banget. Pastinya sebenarnya. bisa lebih mengenal satu sama lain. Iya. Gitu ya. Nah, Sobat Juara, kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol soal Jam Street, betul ya? Iya. Kalau aku boleh tahu, angkatan Kanesa dan Kalutfi ini namanya adalah Stravisco 271 yang bukunya juga ada di sini. Karena dari tadi aku tuh udah ngelirik, aku tuh udah pengen tahu apa sih itu Stravisco. Kalutfi ini kan salah satu yang menginisiasi, dia panitia Stravisco. Jadi dia membuat angkatan gitu ya. Betul sekali. Jadi aku pengen tahu kepanjangan Stravisco dan maknanya itu seperti apa sih, Kalutfi? Oke, jadi kan Stravisco itu nama angkatan kita angkatan ke-57 dari SMA Negeri 1 Pacitan. Artinya sendiri dari Stravisco itu Walking Straight Vision and Combination. Oke. Yang maknanya yaitu yang sekaligus sebagai harapan kita anak Stravisco, yaitu yang mengajak kita 286 anak ini satu angkatan untuk bisa berjalan lurus bersama dengan tujuan atau visi atau misi yang sama. Oke. Ya, gimana ya, kita agar kita bisa kayak gimana ya, harapannya lulus dengan alma mater SMA Negeri 1 Pacitan. Bangga dong pastinya. Pasti ada. Dan pasti sangat mengenang ya namanya. Iya, bener banget. Oke. Kalau aku boleh tahu, ini kan keren banget ya bukunya. Udah terpampang nyata dan sangat mencolok ini ya warnanya. Suka banget ya. Warnanya biru ini logo saya. Sangat mencerminkan gedung Semansa. Aku mau tahu nih, kalau Kanesa ini kan salah satu orang yang sebagai pesertanya dari Stravisco ya. Betul. Aku mau tahu juga dari Kalutfi sebagai orang yang menginisiasi Stravisco. Kalau aku boleh tahu, suka dukanya sebagai orang yang menginisiasi, salah satu orang yang menginisiasi buku Stravisco ini kayak apa sih? Ya, dari awal ya, jujur kita itu kan jadi angkatan yang apa ya? Memulai dari awal lagi, yang telah hidup kembali gitu ya setelah adanya pandemi. Ada kayak 3 tahun, 4 tahun kan kalau nggak Karena salah. COVID juga. COVID. Nah, jadi waktu kita bikin yearbook itu, kita tuh sebenarnya mengalami beberapa kesulitan kayak cari vendor dan sebagainya. Nah, tapi untungnya teman-teman itu support. Jadi kayak kita WhatsApp di grup angkatan kan, kayak ayo bikin ini, Ngerespon kan udah lama gitu ya. ya. Banyak Respon kan, yaudah ayo kayak gitu. Nah terus akhirnya kita nekat tuh bikin izin ke kepala sekolah, diizinkan, alhamdulillah izin. Terus ya udah kita bikin yearbook, terus kita foto angkatan di halaman sekolah kayak gitu. Terus ya suka dukanya sih lebih ke asiknya tuh asik, kayak mereka tuh gampang diajak kerjasama kayak gitu. Tapi kalau misal kan panas, kan efek panas ya, jadi kayak kadang tuh teman-teman tuh Emosi. aku kasihan ya, jadi kayak kadang tuh marah-marahnya tuh karena panasan kayak gitu. Soalnya angkatan kita kan lumayan luas ya, jadi sebetulnya alhamdulillah bisa sih gitu. Oke. Kalau dari Kanesa sendiri sebagai salah satu orang di balik Stravisco atau bagian dari Stravisco ini gimana? Oke, menurut aku nama Stravisco tadi yang udah dijelaskan oleh rekanku Lutfi itu emang bener-bener kayak fakta banget gitu ya. Karena memang untuk dalam proses pembuatan yearbook ini pun aku sebagai salah satu anggota Stravisco merasa sangat senang gitu ya. Karena ternyata ada sebuah buku untuk mengabadikan momen kita selama 3 tahun gitu. Dan ini juga berkat dari teman-teman panitia yang luar biasa sekali supportnya. Sukanya tentu aja sih, siapa sih yang nggak suka dibuatin kenang-kenangan gitu ya, dibantu difasilitasin gitu ya sama teman-teman untuk membuat sebuah kenangan dalam berbentuk buku gitu. Siapa sih yang nggak suka dan excited gitu ya. Aku pikir juga semua teman-teman dari angkatan Stravisco juga sangat luar biasa, sangat excited, sangat senang sekali ketika ada kabar pembuatan buku ini kayak gitu. Untuk dukanya sendiri karena memang anak-anaknya itu banyak ya, sekitar 286
dukanya itu karena memang kita dari banyak karakter tadi ya, ada beberapa yang memang agak sedikit lebih harus di effort lagi sehingga agak molor-molor, tapi it's okay karena kenangan itu juga sih yang nggak akan kita bisa ulang 2 kali lagi kayak gitu sih. Betul. Oke Sobat Juara, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol banyak, mulai dari pengalaman first impressionnya sekolah daring, kemudian sekolah secara langsung, pengalaman organisasi, sampai adanya inisiasi buku Stravisco. Boleh dong aku minta closing statement dari Kak Lutfi dan Kak Naisa buat nantinya disampaikan ke teman-teman, adik kelas, atau pengurus Stravisco, dan lain sebagainya, atau orang-orang di luar sana. Mulai dari Kak Naisa dulu. Oke, untuk closing statementnya dari aku, Audi, untuk khususnya ini untuk adik-adikku kelas 11 dan juga kelas 10, atau mungkin sebentar lagi akan ada keluarga baru gitu ya. Jangan pernah kalian menutup diri, silahkan welcome dengan apapun yang ada di sekitar kalian. Selama itu baik, silahkan untuk dikenali lebih jauh, karena banyak hal yang perlu kita butuhkan untuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Oke, dari Kak Lutfi? Kalau dari aku sendiri ya, masa SMA itu masa yang gak akan terulang lagi. Oke. Jadi kalau ibarat nih ya, di SMA itu adalah waktu dimana kalian harus mengudara setinggi mungkin. Betul. Jadi kalau bisa itu kalian melakukan semua hal-hal positif. Kalian mau coba apa, silahkan cobain selama itu positif gitu. Dan hidup itu pilihan, dimana kalian itu akan gimana caranya kalian bisa untuk memilih di mana yang baik dan buruk. Dan kalau kalian ingin yang lebih baik, kalian pilih di better side of it. Kalau kalian pilih yang buruk, kalian bakal terima konsekuensinya nanti kan. Jadi kalau bisa silahkan mengudara sejauh mungkin, jangan sia-siain masa SMA kalian. Oke, terima kasih banyak Kak Lutfi dan Kak Naisa. Sobat Juara. Oke, terima kasih. Sangat menginspirasi dan juga memberikan kita banyak pengalaman. Sobat Juara, sebagai anak, kita harus selalu mengembangkan diri kita dan mengenali diri kita bahwasannya hidup itu adalah pilihan, dan kita harus pilih pilihan yang baik, karena pelaut yang hebat tidak pernah lain dari laut yang tenang. Dan Sobat Juara, terima kasih sudah menonton dan jadilah juara semansa. Sampai jumpa di episode selanjutnya.